mandor di Sukatani itu, yaitu salah satunya yang pertama itu Mandor Simon. Mandor Simon, ya. Cuman yang bentuk kan itu pemerintahan Belanda, masih Belanda lah. Yang ngatur ada ya? Iya, yang ngatur karena masih dikuasai Belanda. Waktu itu kantor Belandanya kan masih di RRI katanya. Ya. Sejarahnya bahwa kepala desa pertama itu ternyata Bapak Haji Mitan. Pak Haji Mitan. Almarhum. Nah, jadi dia kepala desa yang dibentuk setelah era kemandoran oleh pemerintahan transisi kemerdekaan itu lah. Ya. Kita udah merdeka lah ya. Jadi dibentuklah pemerintahan desa waktu itu. Makan kudu minum, Cakep, biar nggak leto dalam bekerja. cakep. Saya ucapkan assalamualaikum buat kerabat alay dimanapun berada. Cakep nggak? Yes. Nih, ini Bang Iting. Ya, ini Pak RW. Ada nanya sedikit nih, kalau denger dikit cerita. Nah, kalau Haji Mitan tuh itu ada bagian sejarah nggak tuh cerita di desa kita nih? Pak Haji Mitan ya. Haji Mitan. Iya. Karena dengar itu dia bagian dari pelaku sejarah di Sukatani gitu. Iya. Jadi begini Pak RW. Iya. Mohon maaf betul. Kemarin juga emang ada yang kelewat kayaknya ya. Lewat, iya. Iya, cerita tentang sejarah kepemerintahan desa Sukatani itu jadi setelah kemarin kita bahas dari era kemandoran. Iya. Gak boleh, nggak apa-apa kita ulang lagi. Iya. Biar kerabat alo di mana juga dengan cerita yang paling akurat nih, Bang. Iya. Paling akurat yang mana nih? Gitu. Ya paling tidak ini berdasarkan dari sumber-sumber sejarah, Iya. saksi sejarah lah. Mhm. Ya memang ini kan yang namanya sejarah kan kita perlu banyak Banyak baca, ngumpulin data iya, gitu. betul. Iya gitu. Ya karena tadi yang kemarin kita sampaikan bahwa secara data otentiknya ini kan bentuk datanya kan nggak ada nih. Tinggal bicaranya cuma ada saksi-saksi hidup aja. Ya, kita nggak punya jejak digital lagi. Jejak digital lagi benar. Ya mudah-mudahan nanti bisa lah kita cari data-data administrasinya untuk melengkapi itu Pak RW. Ya kalau ada saksi kita bikin ini juga lah, kita sebagai undang. saksi sejarah. Kita undang. Nah, gimana nih ceritanya? Jadi kembali lagi, jadi ada dua era itu setelah masih zaman kolonial penjajahan. Itu zaman kemandoran, mandor, penguasa lokal, wilayah yang ditunjuk oleh pemerintahan Belanda lah istilahnya ya, tuan tanah. Setiap wilayah itu kan ada mandor tuh. Ya. Kembali lagi kemarin kita sampaikan mandor di Sukatani itu yaitu salah satunya yang pertama itu Mandor Simon. Mandor Simon yang mari kita ceritain tuh. Betul. Iya. Jadi atau disebutnya nama panggilannya banyak katanya. Ya. Ada nama Simon, Mandor Kodel dan beliau juga poyokan zaman gitu dah. Iya. Zaman Dia juga bengkong juga. Bengkong juga. Bengkong. Ya, tukang sunat. Ya sakti dah kalau iya, jagoan lah. Iya. Nah jadi itu dari kemandoran, terus setelah Mandor Simon masuk lagi generasinya Mandor Siman. Ada lagi? Iya, jadi kan mandor itu juga kan itu seolah-olah organisasi itu Iya, RW. ada. Kalau kata Karang mah. Iya. Cuman yang bentuk kan itu pemerintahan Belanda, masih Belanda lah. Yang ngatur ada ya? Iya, yang ngatur karena masih dikuasai Belanda. Waktu itu kantor Belandanya kan masih di RRI katanya. Iya, itu banyak gedung-gedung Belanda di situ. Ada sejarahnya, bukti otentiknya bahwa ada gedung Belanda. Ya, di situ RRI pernah. Di Tapos ada gedung Belanda. Nah itu mungkin itu pusat pemerintahannya lah zaman itu. Nah jadi setelah itu kemandoran barulah era masuk transisi kemerdekaan kan? Kemerdekaan, ya. Barulah ada pemerintahan yang dari dibentuk oleh Indonesia pada saat transisi itu. kemerdekaan. Nah, jadi tadi yang ditanyakan itu ya kelewat itu memang terkait masalah Bapak Haji Mitan nih. Haji Mitan. Ya. Jadi sejarahnya bahwa
kepala desa pertama itu ternyata Bapak Haji Mitan. Pak Haji Mitan. Almarhum. Nah, jadi dia kepala desa yang dibentuk setelah era kemandoran oleh pemerintahan transisi kemerdekaan itu. Nah, kita udah merdeka lah ya. Jadi dibentuklah pemerintahan desa waktu itu tanpa pemilihan tuh, Pak. Iya. Jadi bahasa orang dulu tuh musyawarah. Ya kayak Musyawarah, siapa orangnya ya deh. itu budaya orang kita dah. Kalau Iya. emang musyawarah dulu, lu paling jago nih atau paling nguasain, nah, lu udah jadi dah. Nah itu Gitu kali ya. sebenarnya itu kalau proses yang paling baik kan musyawarah katanya. Iya. Nggak perlu lah kita beradu lah. Iya, musyawarah mufakat lah Nah gitu kan. itu. Nah jadi Pak Haji Mitan itu ya istilahnya kalau sekarang ini apa namanya, dikukuhkan lah. Dikukuhkan. Disepakati oleh seluruh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di wilayah Sukatani bahwa beliau menjabat menjadi kepala desa. Kepala desa. Nah itu kalau era periodenya ya tahun 50-an katanya. 50-an ke atas lah. Ya, ini kan saya juga dapat dari sumber-sumber, dari saksi sejarah masih hidup yang bisa kita mintakan ceritanya. Jadi era periode tahun 50-an Bapak Haji Mitan dikukuhkan menjadi kepala desa. Ya. Dan zaman itu juga eranya kan masih luar biasa Pak RW itu. Ya. Masih kalau zaman orang kita ini dulu masih banyak orang tua-tua kita ngomong zaman gerombolan. Oh iya itu. Gerombolan kalau orang dulu tuh ngomong. Iya. Uyut kalau cerita banyak gerombolan. Wah, luar biasa kan. Nah itu jadi pemerintahan itu luar biasa. Ada pemerintah melawan kekuatan di luar itu kan. Ya. Ya kalau sekarang namanya premanisme lah. Ya, bahkan preman jalur kiri kali ya. Kalau ada di jalur kiri. Nah, ada. Jadi kalau cuma itu mungkin suasananya lebih ekstrim katanya. Ya, betul. Gerombolan itu lebih menakutkan lah. Ya tapi kan pemerintah harus ada. Ya. Nah, di situlah orang-orang yang punya apa ya, kapasitas, punya mental lah, ya. Jadi pemimpin lah di situ. Nah, ini sebenarnya ini orang hebat gitulah kalau menurut saya. Nah, kita tanpa beliau juga kita nggak mungkin bisa seperti ini nih. Iya. Nah itulah zaman gerombolan, ada pemerintahan desa waktu itu. Ya singkat cerita, Bapak Haji Mitan menjadi kepala desa. Nah terus nggak lama beliau juga istilahnya berhenti itu. Berhenti. Iya. Jadi ya di tengah jalan juga lah. Jalan lah, belum masa bakti belum selesai. selesai. Belum habis. Bukan karena perwal, bukan kan? Oh belum. Jadi aturannya katanya kalau dulu sih ya gelap lah ya orang belum, ya mungkin baca tulis kan masih belum paham. Ya, tapi di bawah pemerintahan kabupaten. Ya, udah Kabupaten Bogor ya. Kewadanaan apalagi itu ya kalau nyebutnya dulu tuh Cibinong Bogor katanya. Udah pemerintahan kita Indonesia. Nah itu nggak sampai masa bakti habis, kurang lebih masa baktinya ya antara 5 sampai 8 tahun katanya lah gitu. Nah itu ada penggantian sementara kan Pak RW, PLT namanya. Nah itulah masuk tuh PLT-nya. Ini menurut sumber yang saya dapat itu bahwa PLT-nya adalah Bapak Maja Maram. Pak Maja. Iya, orang Cerang tuh. Iya. Yang kita sebutkan. Iya. Bapak Maja. Berarti posisinya di situ tuh, transisi di situ tuh. Setelah saya menggali lagi kayak di situ tuh posisinya. Jadi beliau ini menjadi PLT di prodiknya Bapak Haji Mitan. Pak Haji Mitan. Di tahun 50-an lah ya. Iya. Nah itu Bapak Maja Maram, tapi nggak lama katanya. Nggak lama itu? Iya, bulanan lah umurnya. Jadi PLT. Ya mungkin ya kita nggak tahu lah suasananya. Suasana saat itulah. Ya, karena tadi katanya. Apakah tekanan atau kisruh kalau kata bahasa orang dulunya kisruh katanya. Luar biasa, politiknya mungkin luar biasa. Nah kisruh katanya. Nah itu Bapak Maja Maram sempat menjadi PLT. Nah setelah Bapak Maja Maram mengundurkan diri, nah barulah digantikan PLT berikutnya ya, istilah yang menjabat kekosongan itu yaitu Bapak Haji Ma'ah almarhum. Itu dia PLT juga waktu itu? Ya PLT, karena masih menghabiskan masa bakti Bapak Haji Mitan. Gitu Pak RW. Iya. Nah setelah Pak Haji Ma'ah menyelesaikan mungkin masa bakti selesai masa baktinya, barulah masuk adanya proses pemilihan kepala desa pertama itu. Nah, yang itu pesertanya? Ya. Gimana tuh? Jadi siapakah yang mencalonkan saat itu? Ya. Calonnya dari Pak nanya nih. Ya. Saat setelah Pak Haji Mitan selesai masa baktinya, ya karena mungkin tadi saya ceritakan PLT terakhirnya adalah Bapak Haji Ma'ah selaku jurtulis tuh Pak RW dia.
Dia waktu itu jabatan. Wah, juru tulisnya Pak Haji Mitang. Oh iya, juru tulis. Iya. Sekretaris lah kalau sekarang Iya, mah. dulu. Dulu juru tulis. Sekdes. Sekretaris desa. Nah, Iya. kalau orang dulu menyebutnya juru tulis. Juru tulis, tukang tulis. Tukang tulis, terkenal tuh namanya juru tulis gitu. Iya. Nah, itu Pak Ma'a, juru tulis, menyelesaikan masa bakti Pak Haji Mitang. Nah, adalah pemilihan. Pertama tuh. Baru pemilihan kepala desa di Sukatani. Nah, pemilihan itu calonnya adalah Bapak Haji Ismail. Haji Ismail. Iya, beliau itu tinggal kalau sekarang tuh di RW 1. Orang Babakan juga. Oh, Bapak iya, RW 1 iya. paling ujung. Iya. RW 1 itu kan di gerbang Mang utama. Mandor, jauh dari Mandor situ. Ya, daerah Mandor lah. Daerah Mandor. RW 1 Kelurahan Sukatani. Nah, beliau itu tinggal di situ tuh Pak Haji Ismail Almarhum. Nah, jadi calonnya ada 2. Sama orang Kalimanggis katanya. Pedurenan lah, yang sekarang Haji Mukti nih. Kan dulu Haji Mukti itu Masih gabung. dengan Sukatani. Iya. Orang nyebutnya Pedurenan. Pedurenan. Pedurenan Kalimanggis. Nah, Iya. itu masih jadi satu dengan Sukatani Iya, wilayahnya. betul benar. Nah, cuma ya saya nggak dapat data siapa nama calonnya Namanya, itu. iya. Yang jelas ada proses pemilihan, Iya. calonnya 2 orang. Nah, setelah ada pemilihan itu, Berarti Pak yang menang pada saat itu Pak Ismail. Pak Ismail. Pak Ismail. Nah, jadi Pak Ismail itu terpilih menjadi kepala desa. Nah, kantornya pindah lagi ke rumah Pak Ismail. Ke rumah dia. Iya, kalau kalau RW sekarang ya kantor. Iya, kantor. kan kalau sekarang kantor RW lah. Iya. Karena siapa yang menjabat RW ya disitulah kantornya. Iya. Posisinya di situ kan. Iya. Karena belum punya aset, Iya. belum punya apa namanya bangunan lah untuk kantor. Berapa lama dia yang jabat Pak Haji Ismail tuh almarhum? Menurut cerita sejarah, Pak Ismail itu juga nggak sampai lama Pak RW. Oh, nggak lama juga? Enggak, itu kan udah masuk periode tahun 60-an ya. 60-an. 60-an 65 lah ya. Sudah panas-panasnya tuh. Wah, ya kan politik Indonesia. Kita tahu lah ada tragedi apa Tragedi, di situ. ya. Di tahun 65. Nah, itu Pak Ismail itu nggak lama katanya, nggak sampai tuntas Ya. masa baktinya. Dan beliau sempat berhenti tengah jalan. Nah, dijabatlah oleh PLT-nya. PLT. Nah, penjabat pelaksana itu kalau nggak salah itu juru tulisnya juga, sekdesnya. Sekdesnya. Ya, Bapak Wira atau kalau yang saya dengar itu Pak Wira. Pak Wira gitu. Namanya Pak Wira. Menurut cerita tuh ya. Ya, menurut cerita itu Pak Wira. Nah, setelah habis periode masa baktinya Pak Ismail, baru ada pemilihan lagi. Ada lagi yang kedua tuh. Ada. Oh, iya. Pemilihan Pak Haji Ma'ruf mencalonkan. Baru dia mencalonkan diri. Ya, iya. Calonnya bersama satu lagi Pak Haji Sarba. Haji Sarba. Udah yang kita cerita kemarin tuh ya? Itu. Oh, iya. Jadi tokoh muda katanya waktu itu Pak Iya. Sarba didorong untuk melawan itu misalnya Pak Haji Ma'ruf dalam proses pemilihan. Tokoh senior lah ya di Iya. Sukatani. Ya begitu. Jadi Pak calonnya adalah Pak Haji Ma'ruf almarhum sama Pak Haji Sarba. Haji Sarba. Dan pemilihannya ya seperti kita cerita kemarin dimenangkan oleh Pak Sarba. Haji Sarba. Betul. Katanya dia dukung orang Cerang tuh katanya. Oh iya. Itulah. Ya, memang politik itu dari dulu udah seru Pak. Iya. Panas ya. Iya, itulah politik itu bukan hanya sekarang ya. Dari dulu orang kita udah biasa politik. Nah, terus itulah Pak Sarba periode dia menjadi kepala desa. Cuman nggak lama juga yang main kita cerita. Oh, enggak lama juga tuh. Iya, nggak sampai- Kisarannya berapa Ya, tuh? 2 tahunan lah. 2 tahunan jabatan dia tuh. Ya nggak sampai tuntas. Digoyang lagi ya? Nah, Tadi digoyang. ngomong. Ya, iya. biasa. Disuruh politik lagi. Isu politik. Iya. Nah, setelah itu berhenti jadi kepala desa Pak Sarba. Nah, penggantinya, pengganti Pak Sarba. Iya. Sebagai kepala desa itu. Ya, berikut apa PLT-nya ya atau pengganti kekosongan itu. Iya. Yaitu Pak Haji Ma'ruf lagi. Oh, lawan politiknya waktu itu. Iya, Oh, gitu. iya. Seru ya jadinya. Luar biasa itu. Nah, jadi kekuasaan tuh dari dulu orang kita tuh udah paham. Iya.
Enaknya berkuasa. Nah itu enaknya berkuasa dan cara merebut kekuasaan ini udah Pak. Pinter ternyata. Itulah politik kan. Ya politik. Iya. Nah itu jadi Pak Haji Ma'ah menduduki lagi jadi kepala desa, menggantikan Pak Haji Sarba. Jadi setelah Bapak Haji Ma'ah selesai, Sambil ngerokok saya. oh siap Pak. Ya. Jadi itu ada pemilihan kembali. Yang keberapa itu ya tadi saya sebutkan tuh. Udah 2 kali lah ya kan. Iya. 2 kali pemilihan lagi. Nah itu pemilihan calonnya itu tokoh kita itu ada Bapak Haji Nipan Supandi, Ya, Pak Haji Nipan. Bapak Wakil Salan, Ya. Wak saya tuh, wak. Nah, ya, orang tua kita lah. Ini sama Bapak Jurtulis Ari itu. Orang jarang. Orang Cerang. Ikut nyalon. Ikut nyalon. Kalau Ada juga ternyata. Dia adalah jurtulisnya Pak Haji Ma'ah kan. Waktu itu. Makanya Bang kan sampai sekarang Pak Jurtulis Ari di sana. Berarti kan dia emang pernah di pemerintahan Oh desa. iya. Oh iya iya. Terkenal jadi kalau Oke. dulu kepala desa atau lurah, ada lagi jurtulis. dikenal lagi jurtulis. Nah. Atau kalau dalam organisasinya sekdes Sekdes. itu. Cuma orang kita gampangnya juru tulis, tukang nulis udah kerjaannya tuh. Tukang nulis katanya kalau sekretaris mah kesal desa. Nah, itu jadi pemilihan itu terjadi tuh Pak Haji Nipan sama siapa tadi Pak Wakil, Sama Pak Sekwil Salang, sama Bapak Jurtulis Ari. 3 tuh. 3 calon. Iya. Nah, dimenangkan oleh Bapak Haji Nipan Supandi. Haji Nipan. Tapi orang Cerang udah berani lah. Ya udah, ya. Lengkapin doang katanya. Iya. Jangan 2, calon 3 ya. Iya. Apa calon ini apa cuma ngibur aja. Kalau istilah politik apa namanya itu calon boneka aja ya. Iya. Ya bukan lah, itu lah demokrasi. Demokrasi lah. Berarti masih ada orang Cerang nyalonkan Oh iya, jadi ya tetap lah kan seperti kita bicarakan kemarin bahwa di kita itu kan cuma ada ya akhirnya bukan 2 kampung lah ya. Kalau disebut blok itu ada 3 blok nih. 3 blok nyata ya. Babakan, Ciherang, Pedurenan. Kalimanggis itu. Ya, Encang saya tuh Encang Boir tuh almarhum. Betul, Pak RW. Situ. Yang kalau main Pak RW bilang ada orang Cerang kok. Iya, rumahnya di situ. Rumahnya di sono, di Mukti. iya. Kebun karet tuh, ketemu Betul, karet, betul, kelurahan. Karena kita satu wilayah tadi. Iya. Itu jadi dimenangkanlah Pak Haji Nipan tuh. Itu sekitar periodenya yang itu saya udah inget-inget tuh Pak RW tuh. Ya saya udah hafal itu, udah apa ingat masa itu. Nah itu ya 80-an lah. 80-an. Tahunnya 80. Awal tapi kali ya. Ya sekitar itu 82 apa 80 Ya, 80-an 83 awal, lah ya ya. itulah. Udah menjelang di atas 80. 1980-an. Nah, begitu Pak. Jadi Pak Haji Nipan terpilihlah menjadi kepala desa. Dan beliau nggak lama katanya, 1 periode juga. Ya. Karena beliau itu ternyata sebelum menjabat menjadi kepala desa, Pak Haji Nipan ini beliau itu kan katanya kalau orang kita nyebutnya orang kecamatan ya. Iya. Iya, orang pegawai kecamatan. Nah, jadi sebelum dia menjabat jadi kepala desa itu kan ada pemekaran tuh. Wilayah Sukatani dengan Pedurenan Kalimanggis. Harjamukti, ya. Iya. Nah, itulah ketika Pedurenan Kalimanggis dimekarkan menjadi Harjamukti, berpisah dengan Sukatani. Nah, yang menjadi penjabat pelaksana kepala desa adalah Pak Haji Nipan. Pertama di Harjamukti. Jadi beliau mah orang ini baru nih sahabat nih, baru tahu nih. Jadi beliau mah udah emang orang pemerintah. Ya, udah. Katanya orang kecamatan. Ya, biasa kalau ada buka pemekaran baru dia ditugasin. Tugas kan oleh kecamatan untuk membentuk pemerintahan sementara di situ. Jadi penjabat pelaksana Ya. PLH lah ya. Ada PLT namanya. PLT. Penjabat pelaksana tugas. Nah, barulah di situ masuk Pak Haji Nipan menjabat menjadi PLT di Harjamukti, baru ada proses juga di Harjamukti pemilihan. Iya. Nah, setelah itu Pak Haji Nipan itu pindah ke Cisalak, Curug, gitu kan. Baru juga awalnya di situ ya? Atau emang dia penugasan baru, aja? Penugasan. Kan dulu kecamatan menugaskan. Iya. Kan biasa seperti sekarang kan ada. Sebelum ada pemilihan. Iya. Nah, dulu. Setelah itu
barulah Pak Jinipan ikut bertarung pemilihan desa di Sukatani itu tadi. Setelah Haji Ma'ah selesai, Iya. ada pemilihan. Tadi muter-muter udah tuh. Nah, pas ada Nah. pemilihan di balik kampung nih. Nah, dialah diusung nih di Usung. Sukatani Karena udah supaya pengalaman lah. Pengalaman kalau kata orang mah ini Iya, udah iya. orang top dah. Nah, kantor kelurahan masih di Pak Haji Ma'ah tuh. Oh, masih kantor yang lama? Masih udah berbentuk kelurahan. Iya, gitu. iya. Pak Jinipan jadi lurah pun masih di situ tuh, transisi. Yang sebelum pemilihan di sini nanti Iya, ceritanya kemarin betul. nih. Iya, Setelah iya. Jinipan terpilih menjabat baru ada perpindahan kelurahan, kantor. Kantor kelurahan. Jadi Jinipan terpilih jadi kepala desa. Nah, barulah kantor desa itu juga bergeser dari di tempat Pak Haji Ma'ah di Gang Belong RW 22 itu bergeser lah yang kemarin kita cerita. Yang patungan tuh itu. Iya, ya. di wilayah sini. Patungan Jarang Kobakan, beli aset tuh, beli tanah. Betul. Nah itu Pak Jinipan nggak lama, nggak menjabat ya satu periode. Periode aja. Iya. Baru ada pemilihan lagi. Pemilihan lagi tuh. Iya kan Pak Jinipan selesai masa bakti, masuklah pemilihan terakhir itu yang kita cerita. Nah itu pesertanya? Nah itulah pesertanya Haji Naisan lawan sama Bapak Wakil Sa'lan lagi. Wakil maju lagi. Maju lagi, masih penasaran. Saya ingat tuh kalau itu tuh, udah Iya, ingat. saya udah ingat itu. Iya, karena Pak Wakil ke rumah mulu. Betul. Ya, kita dukung orang Cerang dah. Ya. Gitu. Nah itu tadi Pak Jinipan mulailah membangun kantor itu, Ya, kelurahan, kantor desa lah. Kantor desa. Yang dari Pak Haji Ma'ah, Ya, Gang transisi, Belong, ya. di RW 22 pindahlah kantor. Kantor di sini yang Nah, RW 3 ini. Betul, di kawasan RW 3 Dan RW 6 ya. Nah itulah masa periodiknya Bapak Jinipan. Jinipan. Barulah kita punya kantor desa dari swadaya masyarakat. Iya. Gotong royong lah. Ya patungan tuh mah. Betul, begitu Pak RW. Iya. Berarti kalau nah ini yang tadi lagi supaya pas, berarti kalau perpindahan dari kantor desa yang kita patungan beli tuh Ya. pindah ke RW 3 juga sebenarnya nggak jauh. Nah, Ya, itu masih Pak Jinipan juga itu? Iya, masih beliau. Si beliau ya? Iya, jadi setelah tadi ada Pak Jinipan selesai masa baktinya, periodenya, pemilihan kan tadi, yang terakhir kalinya lah. Ya. Pemilihan kepala desa terakhir itu pemilihan yang calonnya ada Bapak Haji Naisan sama Bapak Wakil Sa'lan yang dimenangkan oleh Bapak Haji Naisan. Barulah kantor desa yang di kawasan RW 3 Pekapuran itu Jalan Raya digeser pindah ke dalam dah tuh. dalam Dongkal dekat Tugu Tani. Kalau masih RW 3 juga masih. Masih RW 3. Nah, kalau LKMD di situ udah ada kita itu. Oh, sudah, Pak. Udah ada. Udah Pak RW. Udah ada kelembagaan. Namanya dulu kan LKMD. LKMD. Kalau sekarang kan LPM. LKMD pertama ingat nggak? Waduh, saya ingat cuma terakhir waktu kantor desa yang di mana? Di Tugu Tani Dongkal itu. Ya. Yang sempat rubuh akhirnya. Itu LKMD-nya waktu itu Bapak Haji Asamuid. Wajah Sam. Pak Jasam. Berarti LKMD dia. Beliau pernah menjabat menjadi LKMD. Iya. Ngopi lu Bang Oding, biar seger kita. Iya, Aduh, dari tadi serius banget ceritanya. Iya. Belum ngopi. Kalau ini kan inget-inget Pak RW, sejarah mah nanti takut salah kita. Makanya nggak ngopi lupa nih. Mantap kopinya. Waduh, luar biasa. Ini kayak kopi pahit Pak RW nih ya? Iya emang. Kalau enaknya kopi pahit, Bang Iting. Ya, asal hidup kita jangan pahit aja lah. Ini Bang Iting. Ini kan kita sama Saya pernah. dulu, Pak ya. Ya, sambil nyantai. Iya, betul. Sambil kita ngobrol kelurahan yang baru pindahan itu. Ini kan ceritanya kita pernah dengar cerita kalau kelurahan pernah rubuh. Iya, betul, Pak RW, betul. Benar itu? Iya, betul. Pada masa lurahnya siapa atau kepala desanya siapa itu di situ?